Halo, selamat datang di channel aku. Teman-teman, kali ini aku pengen coba review merek krayon untuk anak 1 tahunan. Jadi kemarin kan anak aku itu genap usianya 1 tahun. Terus aku baca-baca, katanya krayon itu merupakan salah satu benda yang bisa melatih motorik halus anak. Dan dia tuh juga bisa menjadi sarana kita untuk mengenalkan warna kepada anak. Nah, makanya aku pengen coba ngenalin anak aku itu dengan krayon. Nah, sebenarnya aku tuh punya kriteria-kriteria khusus ya untuk krayon yang aku pilih untuk anak aku. Yang pertama, pastinya krayonnya itu harus sesuai dengan budget ibunya, yaitu 100.000 per satu set krayon. Terus yang kedua, aku sih pengen krayonnya itu aman alias non toxic. Jadi dia aman untuk anak aku, apalagi anak aku itu kan masih suka masukin barang-barang ke mulutnya dia. Nah, yang ketiga, krayonnya itu sih aku berharap bisa gampang dibersihin atau washable gitu. Jadi kalau misalnya anak aku itu nanti nyoret-nyoret di dinding atau di bajunya dia, aku nggak akan susah untuk ngebersihinnya. Yang keempat sih paling krayonnya itu harus fit untuk tangan anak aku yang masih kecil. Nah, akhirnya kemarin tuh aku coba browsing-browsing di marketplace krayon-krayon mana yang cocok untuk anak 1 tahunan. Akhirnya aku nemu 2 merek krayon yang dari segi harga itu emang masuk banget ke budget aku. Yang pertama itu ada Baby Roo Silky Crayon kayak gini. Ini satu setnya itu isi 6. Harganya itu di bawah 100.000. Satu set ini harganya 85.000. Terus yang kedua ada krayon ini. Ini aku nggak ngerti ya bacanya apa, karena di aku juga merek ini kurang familiar. Jadi kita sebut aja ini krayon Muppet. Ini juga isinya 6. Harganya itu 65.000. Nah, untuk krayon anak itu aku emang nggak terlalu pengen yang warnanya banyak ya, karena kan emang tujuan utamanya emang pengen memperkenalkan krayon. Jadi sebenarnya menurut aku 3 warna dasar aja cukup, tapi ini ternyata malah dapet yang 6 satu setnya. Oke, lanjut ya, aku akan review krayon ini secara keseluruhan mulai dari yang Baby Roo dulu. Oke teman-teman, di sini ada Baby Roo Silky Crayon. Ini tempatnya kayak gini. Jadi si Baby Roo Silky Crayon ini aku beli di marketplace yang tadi aku bilang harganya 85.000. Sebenarnya dia itu ada yang isi 6, ada yang isi 12 dan ada yang isi 24. Tapi karena aku baru pertama kali ngenalin ke anak aku, jadi aku pilih yang isinya paling sedikit, yaitu isi 6. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tempatnya itu dia luarnya kayak ada tempat pensilnya gitu, tapi pakai karton. Nah, di belakangnya itu ada keterangan krayon ini tuh buatan Spanyol. Terus dia emang fit untuk anak umur 12 bulan ke atas. Terus dia washable, gampang dibersihkan, terbuat dari pewarna tumbuhan, dan dia juga mengklaim kalau krayon ini food grade. Jadi ini penting banget sih menurut aku food grade itu, karena kan emang sih kita akan mengusahakan kalau anak kita itu nggak akan memakan krayon. Tapi siapa yang tahu kan, karena apalagi anak umur 1 tahun itu sering banget masukin barang-barang ke mulutnya. Jadi kalau ini krayon food grade, menurut aku akan bikin ibu-ibu tuh lebih tenang. Oke, sekarang kita buka ya dalamnya. Oh ya, dalamnya itu ini anak aku udah sempat pakai sih kemarin. Jadi anak aku udah pakai kedua merek ini. Ini dia isinya 6. Isinya 6. Ada 3 warna dasarnya, merah, kuning, hijau. Terus tambahan warnanya tuh biru, ungu, dan hitam. Nah, si Baby Roo ini kalau aku lihat di iklan-iklannya dia tuh bilang kalau krayonnya dia itu emang aman banget, sehingga kalau misalnya anak kalian mau melukis di wajah itu juga nggak apa-apa. Jadi emang krayon ini tuh emang diperuntukkan juga untuk melukis di wajah. Untuk bentuk krayonnya sendiri tuh kayak gini teman-teman. Ini persis banget kayak lipstick. Jadi kalau misalnya yang ini habis,
kalian tuh tinggal diputar aja, nanti krayon yang di bawahnya itu keluar. Tuh. Nah, diputar. Nah, menurut aku bentuk kayak gini tuh cocok banget untuk bayi, untuk anak. Karena kemarin kan anak aku sempat pakai krayon ini nih untuk pertama kalinya. Pertama kali dia pakai krayon ini adalah dia membanting-banting krayon ini ke meja. Jadi aku tuh nggak kebayang misalnya krayon ini nggak ada tempatnya begini, nggak diputar kayak gini, pasti udah patah. Kalau diputar kayak tadi kan yang patah dan rusak paling yang udah keluar aja, tapi yang masih ada di sini tuh aman. Jadi kalau ini patah bisa kita keluarin lagi gitu. Jadi aku lumayan suka dengan bentuknya, selain fit di tangan anak aku. Kalau rusak itu bisa kita keluarin lagi penggantinya. Nah, yang kedua aku punya merek Mapet ini. Isinya sama, ada 6 juga. Dia ada warna dasarnya merah, kuning, sama biru. Terus warna tambahannya itu ada orange, ungu, sama hijau. Nah, untuk krayon Mapet ini menurut aku informasinya kurang jelas ya. Jadi di sini tuh cuman disebutin kalau krayon ini udah memenuhi standar mainan anak-anak. Tapi dia tuh nggak nyebutin apakah krayon ini washable ataukah krayon ini non toxic, itu tuh dia nggak sebutin di sini. Tapi kalau menurut aku sih kalau dia udah lulus standar alat mainan anak-anak, apalagi dia krayon, harusnya sih dia non toxic. Cuman kalau untuk washable aku nggak tahu ya. Nah, aku coba buka ya krayonnya itu. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman, bisa disusun-susun. Jadi bisa disusun-susun ini adalah salah satu yang mereka gembar-gemborkan juga. Jadi mereka tuh bilang kalau krayon mereka ini bisa membuat anak senang karena bentuknya itu yang bisa disusun-susun. Nih. Tapi kalau menurut aku, kalau untuk bentuk yang disusun-susun ini kan kita ada Mega Block ya. Jadi nggak terlalu ngaruh sih bentuknya ini. Nah, cuman bagusnya si Mapet ini, anak aku kan megang krayon ini langsung di krayonnya kan. Beda sama si Baby Ru tadi, dia kayak ada pelapis tempat plastiknya gitu. Krayon ini tuh bener-bener nggak ninggalin warna di tangan anak aku. Nah teman-teman, karena menurut aku washable dan fit atau enggak di tangan anak tuh lumayan penting. Habis ini aku akan kasih lihat video yang ngebandingin dua merek ini, yang paling mudah dibersihkan itu yang mana. Nah teman-teman, untuk ngeliat mana yang lebih mudah dibersihkan, aku akan coba coretin sedikit ke tembok aku. Dan nanti kita akan coba lap ini pakai tisu basah ya. Kita mulai dari yang Baby Ru dulu. Ini. Oke. Ini untuk yang Mapet. Ini aku coret berkali-kali karena biar nyamain sama coretannya Baby Ru. Karena kalau si Mapet ini dia sekali coret itu cuma tipis. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Aku pakai tisu basah untuk ngilangin ini. Ini tisu basahnya. Oke, langsung. Kalau yang Baby Ru itu baru sekali gosok langsung hilang ya. Langsung pudar sih, nggak hilang. Beda sama yang Mapet. Dia bener-bener setangguh itu. Tidak bisa hilang. Oke. Nah, tadi sisa-sisa yang belum hilang ini aku pengen coba bersihin pakai ini, spons. Coba dulu ya. Oke. Oh. Ternyata kalau pakai spons dua-duanya hilang. Nah, teman-teman, itu tadi review aku tentang dua merek krayon yang cocok untuk anak usia 1 tahunan.
Nah, kalau dari aku pribadi sih aku lebih suka merek Baby Roo Silky Crayon ini untuk dikasih ke anak aku. Karena pertama, aku suka dia tuh ada tempatnya. Jadi untuk dibawa kemana-mana itu mudah. Beda sama si Mapet ini. Padahal kan dia krayonnya kayak nggak ada plastiknya gitu ya. Tapi dia nggak ada tempatnya juga, jadi kalau kita mau bawa kemana-mana otomatis kita harus cari tempat dulu untuk krayon ini. Nah terus yang kedua, aku tuh suka si Baby Roo Silky Crayon ini karena menurut aku dia informatif. Jadi dia bener-bener cantumin di tempatnya kalau dia itu washable, dia itu terbuat dari pewarna tumbuhan, dan dia food grade non toxic, sehingga itu tuh bikin aku sebagai orang tua merasa aman. Beda sama si Mapet tadi, si Mapet itu cuman mencantumkan kalau dia itu lolos standarisasi mainan anak, sehingga kita tuh nggak tahu apakah dia itu non toxic, apakah dia food grade atau enggak. Jadi kita sebagai ibu-ibu, aku sih sebagai ibu-ibu merasa kurang aman tuh. Terus kalau dari segi sebenarnya nih ya, kalau dari segi bentuk yang lebih fit di tangan anak aku yang baru pertama kali megang krayon itu si Mapet. Karena mungkin dia bentuknya pas banget sama genggaman tangan anak aku yang kecil. Cuman menurut aku itu nggak masalah karena si Baby Roo ini selain krayonnya itu memang panjang, tapi bentuknya kan agak gendut, jadi gampang dipegang anak bayi atau anak umur 1 tahunan. Kalau dari segi washable, dua-duanya sama bisa dibersihkan. Walaupun kalau yang si Baby Roo ini kalau cuma pakai tisu basah udah langsung hilang, dan kalau si Mapet ini butuh effort lebih, harus pakai spons. Tapi it's okay, dua-duanya itu sama-sama washable. Oke teman-teman, itu tadi review dan pilihan krayon versi aku. Semoga review ini bisa bermanfaat buat kalian yang masih milih-milih krayon untuk anak kalian umur 1 tahunan. Nah yang pasti, terima kasih udah menonton. Kalau misalnya kalian suka sama videonya boleh di like, kalau nggak suka boleh juga di dislike. Terima kasih, dadah.